قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Tauhid kali ini, yang mana di sini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama. Bersama saya Muhammad Danu Firmansyah. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu narasumber kita, Al-Akh Atsal Fikri Ramadan. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Akh? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas atau membicarakan berkaitan dengan ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Yang mana ilmu nujum ini sangat populer di zaman kita sekarang, bahkan di zaman sebelum kita. Mungkin di kalangan masyarakat masih ada yang belum tahu atau ada yang tahu, tetapi masih susah untuk membedakannya. Ditambah lagi bahwa pada tahun 2012 ada statement yang mengatakan bahwa pada tahun tersebut akan terjadi kiamat. Tetapi pada kenyataannya tidak terjadi. Dan statement ini tidak sedikit orang yang mempercayainya. Nah, jadi gini sebenarnya ilmu nujum itu sendiri apa sih? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilmu nujum itu sendiri yaitu meramalkan kejadian di muka bumi dengan memperhatikan keadaan bintang. Seperti beredarnya bintang tersebut, berubahnya bintang, dan peredaran bintangnya, dan sejenisnya. Lalu dianggap membawa pengaruh terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Tadi kan itu adalah penjelasan tentang ilmu nujum tersebut. Nah, sekarang kita beralih kepada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Apakah orang yang mempelajari ilmu nujum itu bisa dikatakan peramal? Karena tadi kan disebutkan bahwa singkatnya dari penjelasan ilmu nujum adalah meramalkan kejadian di muka bumi dengan memperhatikan bintang. Nah, apakah itu bisa dikatakan seorang peramal atau tidak? Di ilmu nujum tersebut atau al-munajjim juga termasuk dalam kategori peramal menurut yang diistilahkan oleh sebagian para ulama. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, Rasulullah SAW telah mengimami kami sholat subuh di Hudaybiyah setelah semalam turun hujan. Ketika usai salat, beliau SAW berbalik menghadap kepada para sahabat radhiyallahu anhum, lantas bersabda, tahukah kalian apakah yang difirmankan Rabbmu? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di kala pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, ia telah beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Sedangkan yang sebaliknya, orang-orang yang berkata telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka ia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Orang yang mengatakan hujan tersebut atau telah terjadi sesuatu kejadian di muka bumi dan mengatakan ini adalah rahmat Allah dan berkat karunia-Nya, ia telah beriman kepada Allah dan kafir terhadap bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan suatu kejadian ini
karena bintang-bintang tersebut, bukan karena Allah, maka ia kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Kemudian nih tadi kan disebutkan bahwa siapa yang mempercayai bahwa kejadian ini berasalnya dari Allah, maka dia telah beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Nah, kan tidak mungkin ya Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada manfaat atau tujuannya gitu. Nah, terus tujuan dari diciptakannya bintang itu apa? Tujuan dari Allah menciptakan bintang tersebut sesuai dengan dalam kitab Sahih Bukhari, Qatadah berkata Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga hal, untuk tiga faidah ya. Sebagai penghias langit. Inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Sungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Quran surat As-Saffat ayat 6. 2. Sebagai alat pelempar syaitan. Waja'alnaha ujuman lisyayatin wa'tadna lahum azab as-sa'ir. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala, al-muq al-timah. Yang dimaksud setan dalam ini dimaksud setan dalam ayat ini adalah setan yang mencuri kabar-kabar dari langit. Ketiga, sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Allah menjadikan bagi para musafir tanda-tanda mereka yang dapat digunakan sebagai petunjuk di bumi dan sebagai tanda-tanda di langit. Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 16. Maka barang siapa yang menafsirkan selain dari itu, ia telah salah dan menyia-nyiakan bagiannya dan memaksakan dirinya dalam sesuatu yang ia tidak ketahuinya. Jadi Islam pun telah menjelaskan ya tujuan dari diciptakannya bintang itu bahwa ada 3, yaitu pertama sebagai penghias untuk langit, yang kedua adalah sebagai pelempar untuk setan, yang ketiga adalah sebagai penunjuk arah. Setelah kita tadi membahas tentang definisi dari ilmu nujum, kemudian membahas tentang munajim atau orang yang mempelajari ilmu nujum, kemudian kita juga mempelajari tadi sudah tujuan dari ciptaannya bintang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada beberapa macam sih ilmu perbintangan itu, apakah semuanya diperbolehkan atau semua tidak diperbolehkan? Nah, itu bagaimana penjelasannya? Ilmu nujum ini sendiri terbagi menjadi 2 macam. Pertama, ilmu ta'sir. Ilmu ta'sir adalah ilmu yang menghubungkan antara gerakan-gerakan benda tata surya, planet, bintang, bumi, matahari dengan nasib manusia. Ramalan astrologi didasarkan pada kedudukan benda-benda tata surya di dalam zodiak. Dan yang paling penting adalah perbintangan tidak berpengaruh sama sekali terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Anggapan tentang perbintangan berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa di bumi adalah termasuk berkata sesuatu atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man iktabasa ilman minan nujumi, iktabasa syu'batan minan sihri, zada ma zada." Barang siapa mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Ada beberapa yang mengatakan semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Yang kedua adalah ilmu taisir, yaitu ilmu nujum yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan dan kemaslahatan agama. Contohnya seperti untuk mencari arah kiblat dan melihat waktu-waktu sholat, atau ilmu yang melibatkan
melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik, dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit dan di luar bumi, atau di luar bumi. Juga proses yang melibatkan mereka. Dari sinilah munculnya hisab, takwim, penanggalan, pengetahuan tentang akhir musim dingin, musim panas, waktu-waktu tumbuhan atau hewan, kondisi cuaca, hujan, penyebaran wabah penyakit, dan semacamnya. Jadi tidak semua ilmu nujum itu diharamkan ya, tapi ada yang diperbolehkan untuk kemaslahatan agama. Kemudian apakah ilmu nujum yang diharamkan ini atau yang bisa dibilang dengan ramalan bintang ini termasuk ke dalam ilmu sihir atau tidak? Seperti yang telah dijelaskan tadi dalam hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempelajari ilmu nujum berarti ia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Apabila bertambah ilmu nujumnya, maka bertambah pula ilmu sihirnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Hadis ini dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa ilmu nujum yang termasuk dalam hal ini adalah ramalan bintang, merupakan bagian dari sihir. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa apabila ilmu nujumnya itu bertambah, maka hal ini berarti bertambah pula ilmu sihir ya yang dipelajari orang tersebut menyebabkan kehancuran orang tersebut. Sedangkan hukum sihir itu sendiri adalah haram dan termasuk kekafiran. Sebagian Allah berfirman yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan lah yang kafir mengerjakan sihir. Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Oh, jadi ilmu tadi yang ilmu nujum yang diharamkan tadi itu merupakan bagian dari sihir ya. Nah, kan berarti jika termasuk berarti ada persamaan dong antara ilmu nujum dengan sihir. Nah, kira-kira persamaannya apa aja tuh? Persamaannya itu mengetahui hal yang gaib ya. Seseorang yang mempercayai ramalan bintang secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa ada zat selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Kan? Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Dia. Allah berfirman yang artinya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Quran surat An-Naml ayat 65. Dalam ayat lain, Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok, atau akan yang terjadi minggu depan, atau akan terjadi yang akan datang. Bagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Luqman ayat 34. Klaim bahwa ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah adalah kekafiran yang mengeluarkannya dari Islam. Persamaan yang lainnya ialah ramalan bintang adalah ramalan dukun. Setiap orang yang menyatakan bahwa ia mengetahui hal gaib, maka pada hakikatnya ia adalah dukun. Baik dia itu tukang ramal, paranormal, ahli nujum, dan lain-lain. Oleh karena itu, ramalan yang didapatkan melalui zodiak sama saja dengan ramalan dukun. Hukum membaca ramalan bintang disamakan dengan hukum mendatangi dukun. Oke, berarti tadi dijelaskan bahwa ramalan bintang termasuk sihir, dan persamaan antara ramalan bintang dan sihir diantaranya adalah yaitu yang pertama mengetahui hal yang gaib, padahal mengetahui secara pasti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua adalah sama-sama ramalan dukun. Oke. Nah, kita flashback ke tahun 2012 nih, yang ada kontroversi yang cukup menggemparkan ya. Nah, gimana sih
menurut antum mengenai tahun 2012 bakalan terjadi hal itu? Menurut Anda sendiri yang disebut ilmu bintang, horoskop, zodiak dan rasi bintang tersebut termasuk di antara amalan jahiliyah. Kita, kita harus tahu nih Danu nih, bahwa Islam datang untuk menghapus ajaran tersebut dan menjelaskan akan kesyirikannya. Karena dalam ajaran tersebut terdapat ketergantungan pada selain Allah. Ada keyakinan bahwa bahaya dan manfaat itu datang dari selain Allah. Juga terdapat pembenaran terhadap penyataan tukang ramal yang mengakuin bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dengan penuh kedosaan. Inilah mengapa disebut syirik. Tukang ramal benar-benar telah menempuh cara untuk merampas harta orang lain dari jalan yang batil. Dan mereka pun ingin merusak akidah kaum muslimin. Dalil yang menunjukkan perihal tadi adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti yang tadi telah saya sebutkan, "Wanita bahasa ilmu menunjukkan wanita bahasa syu'batan min as-sihri zala majala." Maksudnya yang mengambil ilmu perbintangan maka ia berarti ia telah mengambil salah satu cabang sihir akan bertambah dan bertambah terus dosanya. Ada mengatakan ilmu sihir. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Bazar dengan sanad yang jayyid dari Imran bin Husain dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Laisa minna man tutayyara aw tutayyira lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu." Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang beranggapan sial atau membenarkan orang yang beranggapan sial, atau siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau membenarkan ucapannya, atau siapa saja yang melakukan perbuatan sihir atau membenarkannya. Siapa saja yang mengklaim mengetahui perkara gaib, maka ia termasuk dalam golongan kahin, kelompok kahin. Kahin itu tukang ramal atau orang yang berserikat di dalamnya. Karena ilmu gaib hanya menjadi hak Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard wa ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Quran surat An-Naml ayat 65. Intinya, ada dua rincian hukum dalam masalah ini. Pertama, apabila cuma sekedar membaca zodiak atau ramalan bintang, walaupun tidak mempercayai ramalan tersebut atau tidak membenarkannya, maka itu tetap haram. Akibat perbuatan ini, salat itu tidak diterima selama 40 hari. Dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man ata arafan fas'aluhu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramah, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Maksud tidak diterima salatnya selama 40 hari dijelaskan oleh Imam An-Nawawi adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala, namun salatnya yang ia lakukan tetap wajib. Cuman salatnya itu cuman buat gugurin kewajibannya dia. Dan dia tidak butuh untuk mengulangi salatnya. Kedua, apabila sampai membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah mengkufuri Al-Quran yang menyatakan hanya di sisi Allah pengetahuan ilmu gaib. Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Namun, jika seseorang membaca ramalan tadi untuk membantah dan membongkar kedustaannya semacam ini, termasuk diperintahkan bahkan dapat nilai wajib seperti sekarang ini. Masya Allah, penjelasan yang cukup jelas, terperinci dan cukup panjang ya dari asal. Tapi tadi beliau menyampaikan bahwa inti dari permasalahan ini itu adalah yang pertama, jika kita hanya sekedar membaca ramalan atau zodiak tersebut dan kita tidak membenarkannya dan tidak mempercayainya, maka salat kita tidak diterima selama 40 hari ya. Betul ya? Betul. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang ma'ruf mungkin di kalangan kita ya.
Nabi SAW bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah." Ya, siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Nah, terus yang kedua tadi adalah apabila sampai membenarkan gitu. Ketika dia membaca kemudian dia membenarkan ya dalam hal tersebut, maka dia telah termasuk sebagai orang yang menyatakan dia mengetahui ilmu gaib, padahal hanya Allah lah yang mengetahui ilmu gaib tersebut. Masya Allah, mumtaz. Nah, kita lihat di zaman sekarang ini sudah mulai berkembang nih metode-metode para munajim tadi ya dalam menyebarkan ilmu-ilmu nujum seperti ini. Nah, bisa tolong dijelaskan gitu atau disebutkan salah satu dari perkembangan ilmu nujum ini sendiri. Zaman modern sekarang ini tidak hanya zodiak yang digunakan sebagai sarana untuk meramal nasib. Seiring dengan berkembangnya zaman, jalannya waktu, ramal-ramal nasib sekarang banyak muncul dalam bentuk lain yang berasal dari luar maupun dari Indonesia. Di antaranya ramal-ramal dari luar negeri itu dan marak di Indonesia ya, banyak yang memakainya juga adalah Sio dan Feng Shui. Feng Shui ini juga berasal dari Cina. Dan kartu tarot berasal dari Italia dan masih sangat populer di sana. Dan semua hal ini sama hukumnya dengan hukum ramalan zodiak. Wah, jadi semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula ini ya media-media untuk menyebarkan ilmu nujum. Dan ini kita lihat bahwa Sio tadi disebutin Sio, Feng Shui dan kartu tarot ini kayak seperti hanya sebuah permainan atau seru-seruan gitu ya. Padahal ini mengandung unsur kesyirikan di dalamnya ya. Nah nih, akhirnya kita sampai nih di akhir sesi. Biasanya kan kalau akhir sesi itu biasanya nasihat ya. Nah, karena tadi antum menjelaskan dengan panjang, nah bisa dong berikan nasihat untuk kami atau masyarakat mengenai ilmu nujum ini. Nasihat untuk kita semua, ramalan ini bukan hanya datang dari tukang ramal dengan bertanya langsung. Namun saat ini ramalan itu bisa dengan gampangnya, dengan mudahnya masuk ke rumah-rumah kaum muslimin dengan begitu mudah. Baik lewat TV atau dari koran, internet, gadget-gadget. Kita harus berlindung ya, kepada Allah. Semoga diri kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita agar terlindung dan terbebas dari membaca dan mempercayai ramalan tersebut ini. Jadikanlah satu-satunya sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, insya Allah akan mencukupi keperluannya. Atau ayat 3. Jika Allah jadi satu-satunya sandaran, maka rezeki, jodoh dan segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. In uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada Allah aku kembali. Hud ayat 88. Dan terakhir yang kita harus ingat, bahwa semua yang Allah tentukan bagi kita adalah baik, meskipun di mata kita adalah itu sesuatu yang buruk. Allah berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Baik sangkalah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah, maka pasti ada kebaikan dan hikmah di balik itu semua. Sungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Adil terhadap hamba-hambanya. Insya Allah nasihat yang cukup bagus. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi dapat memberikan kita atau menjadikan diri kita itu lebih berhati-hati terhadap hal yang seperti ini agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Baik,
Jazakallahu khairan, Afdal. Ya, Kedeno. Mungkin demikian akhi perbincangan kita terkait ilmu nujum. Pada pendengar, semoga dapat mengambil manfaatnya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.